Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bi ulumi syekhina An-Nawawi Al-Bantani warhamhum wa afsah lahum darajatahum fil jannah. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Rasulil Karim wa ila al-ulama'i was-salihin wa ila syekhina Syekh Muhammad Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan di surat An-Nur. Surat An-Nur, surat yang ke-24. Dan kita sudah sampai di ayat yang ke-20. Ayat yang ke berapa? 20, berarti sekarang ayat yang ke-21. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Ay la tattabi'u atharasy syaitani wa la tasluku masalikahu fil isgha'i ilal ifki wa isya'atil fahishati fil mu'minin. Ini janganlah kalian mengikuti jejak-jejak langkahnya setan, terutama dalam menyebarkan dan percaya terhadap kedustaan, percaya hoax, bahkan senang dengan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin. Dan di sini dikatakan oleh ulama lain seperti Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisir Kalimir Rahman, bahwa Allah menggunakan kata langkah-langkah. Ini pilihan katanya sudah tepat, karena setan dalam menggoda manusia bukannya menarik, bukannya mendorong. Enggak. Setan tidak pernah maksa kita berbuat jahat kok. Setan cuma ngasih tahu, kalau mau berbuat jahat nih kayak gini, kalau mau berbuat jahat lagi kayak gini. Lah kita, setan melangkah sekali, kita ikutin. Langkah kedua kita ikutin. Padahal kalau kita nggak ngikut langkah-langkahnya setan, dari langkah yang pertama, mustahil kita kemudian ikut setan sampai jauh. Saya ulangin. Setan kan jalan nih. Kalau kita ikutin setiap langkahnya, maka kita nanti jauh sama setan jalannya. Tapi kalau setan langkah pertama udah kita nggak ikutin, maka kita tidak akan ikut jauh sama setan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, langkah-langkah di sini artinya setan tidak pernah memaksa. Karena dalam surat Ibrahim, teman-teman hafal semua, setan berpidato. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا. Terus ayat temannya, kata Allah Subhanahu wa taala, intinya setan mengatakan, saya tidak pernah maksa kalian berbuat jahat. Allah janji, aku janji. Allah jujur, aku bohong. Allah ngajarin baik, aku ngajarin buruk. Tapi aku tidak pernah maksa kalian, saya ngikut-ngikut langkahku. Nah, jelas nih. Yang kedua,
bahwasanya setan dalam mengajak kepada kesesatan itu melangkah satu langkah demi langkah, step by step, nggak lari, nggak loncat, nggak terbang, nggak naik motor, tapi apa? Jalan kaki pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Artinya orang untuk tersesat jauh itu berarti dia tidak akan sadar kalau dia sedang tersesat jauh. Kenapa? Karena yang dia rasakan dan dia pikirkan hanyalah saya hanya melangkah-langkah saja kok. Jangan jahat kamu. Saya nggak jahat, saya cuma melangkah saja. Korupsi juga gitu. Kamu kenapa? Jangan korupsi. Enggak kok, saya cuma korupsi 100.000 saja. Itu langkah pertama. Langkah kedua korupsinya 1 juta rupiah. Langkah ketiga korupsinya 10 juta rupiah. Kalau diikutin terus maka sampailah dia pada titik dia korupsi 1M. Dia korupsi rumah sakit, dia korupsi tanah, dia korupsi macam-macam ya. Nah seperti itu. Disinilah kenapa Allah melarang kita jangan ngikutin langkah-langkah. Karena setan satu tidak pernah maksa, yang kedua setan menggodanya perlahan demi perlahan. Karenanya mustahil, saya katakan mustahil ada santri MKF, mustahil ada anak LDF itu berzina, mustahil. Langsung berzina mustahil. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mustahil berzina dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal, mustahil. Ini koneksi ayatnya ya. Aisyah radhiyallahu anha baru sekali ketemu sama siapa? Sofwan. Mustahil langsung berzina. Maka orang pun seperti itu. Mustahil ada anak soleh, anak rohis, LDF, mahasantri langsung berzina, mustahil. Setan itu melangkah satu langkah demi langkah. Gak ngajak berlari, gak naik motor, gak terbang, gak loncat. Artinya untuk menggoda supaya anak LDF, mohon maaf, melakukan perbuatan keji tersebut, maka setan mustahil langsung ngajak berzina. Enggak, setan gak bodoh. Tapi setan ngajak apa dulu? Setan mengajak men-save nomor akhwat dulu. Lantas akhwatnya men-save juga nomor ikhwan. Sehingga masing-masing saling lihat-lihatan status WhatsApp. Ya enggak? Ya enggak nih? Kemudian suatu ketika akhwatnya karena merasa sudah saling melihat status, mulailah akhwatnya memberikan kode. Memberikan apa? Memberikan kode. Kode pun disambut oleh kode lain. Mungkin disambut dengan puisi, atau mungkin disambut dengan foto selfie. Ini langkah yang keberapa nih? Langkah yang ketiga. Ini jangan ketawa-tawa nih. Ini kisah nyata. Kemudian mulailah saling komentar. Masya Allah, ramai ya pengajiannya karena fotonya lagi ngaji, pengajian tafsir Marhalabid. Masya Allah, akhi, rajin sekali ngaji, padahal lagi sibuk ngerjain tugas lab. Masya Allah, akhi, ternyata kamu tidak hanya hebat di lapangan, tapi juga hebat ngajinya. Nanti akhwat juga seperti itu. Masya Allah, ukti, ternyata bacaan Quran kamu luar biasa merdunya. Langsung berzina gak nih? Enggak. Setelah itu ngapain? Setelah itu mulai nanya, aduh maaf ya, saya baru balas, tadi habis dari kamar mandi gitu ya. Ngapain di kamar mandi? Aduh gimana ya, sakit perut. Emang makan apa? Kok sakit perut? Ini tadi habis makan siang pedes. Makanya hati-hati makan siangnya pedes-pedes. Besok makan siang sama aku aja ya. Maka besok makan siang di Kantek. Apa di kafe? Apa di Kansas? Apa di Starbucks Perpusat? Masih ada nggak? Udah nggak ada. Maka besok makan. Langsung berzina nggak nih? Enggak. Nanti pulangnya, kenapa kok belum pulang? Nungguin Gojeknya lama. Iya nih, di cancel terus. Lu gimana ya? Udah sore nih. Sama aku aja gimana? Gimana ya? Sebentar. Aku nggak biasa sih digonceng sama Ikhwan. Kan tukang Gojek juga Ikhwan juga.
Sama aku aja mendingan, sama ikhwan. Oh gimana ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita jalan. Terus kecepatannya naik nih, nggak 30 km per jam seperti yang dinasihati sama petugas K3. Kan petugas K3L nasihatinnya apa? Maksimal 30 km per jam. Itu satu yang nggak bisa saya taati 100%. Otomatis saja kadang 4 km, 40, 50. Maka kemudian akhwatnya pegangan. Itu baru pertemuan pertama. Terus seperti itu teman-teman semua tahu ceritanya lah. Maka tidak bedanya kemudian seperti orang-orang biasa. Dan inilah maksudnya jangan ikuti langkah-langkahnya setan. Jadi cocok sekali dengan kisah Aisyah tadi. Di mana Aisyah radhiyallahu anha ini seolah Allah tegaskan, mustahil Aisyah dan Sofwan langsung begitu. Mustahil. Kalaupun mereka berdua jahat nakal, pertemuan pertama nggak mungkin langsung begitu, tetapi mungkin ngobrol dulu. Nanti janjian lagi lain kesempatan. Kan gitu. Ya enggak? Kata Allah apa? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena itulah nasihat terbaik adalah nasihat yang disampaikan oleh ibu saya. Bahwasanya kalau sudah mulai kelihatan ada yang MNCRGKNSKL mencurigakan sekali, maka harus segera jaga jarak. Dan saya bicara ini pertama kepada para ikhwan. Tolong. Toh Anda nggak berani kan nikah sekarang? Berani nggak nikah sekarang? Hah? Nggak berani kan? Maka nanti ada waktunya. Bagi yang sudah punya tunangan misalnya. Toh Anda nggak berani kan nikah langsung 2? Kalau gitu buat apa? Jadi begitu sudah terlihat mencurigakan, apa indikasi mencurigakannya? Dan ini harus saya kasih penekanan nih. Saya jahat kalau saya melewatkan ayat-ayat seperti ini kemudian lewat begitu saja. Saya jahat. Berarti saya orang yang tidak peduli kenyataan di lapangan. Karenanya saya tegaskan di sini, kita agak lama sedikit, bahwasanya kalau sudah terlihat ada indikasi mencurigakan. Contoh indikasi mencurigakannya adalah nanya-nanya urusan pribadi. Anda kan sedang sibuk berdakwah di LDF. Apa hubungannya nanyain kegiatan sehari-hari? Apa hubungannya nanyain sudah hafal berapa juz? Apa hubungannya nanyain makanan favoritnya apa? Ada kepentingannya. Dan prinsipnya sekarang, prinsipnya kebanyakannya adalah yang lebih berharap itu akhwat kepada ikhwan. Ini prinsipnya. Dan ini gak usah bohong pada fakta lah. Kenapa? Karena semakin langkanya ikhwan yang soleh, sementara akhwat yang solehah banyak. Secara zahir, insya Allah semuanya seperti itu. Buktinya Anda lihat sendiri di LDF Anda. Ikhwannya berapa, akhwatnya berapa? Apa mau akhwat kemudian nikahnya sama selain aktivis LDF? Saya rasa jarang yang mau seperti itu. Berarti mau nggak mau sama aktivis LDF. Lantas karena jumlah sedikit, rasionya tidak seimbang, dan prinsip ekonominya adalah apa prinsip ekonominya, Prof? Bahwasanya kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Sehingga terjadi apa? Kompetisi. Terjadi kelangkaan, kemudian terjadi kompetisi. Ini faktanya, ke lapangan nggak bisa bohong. Saya nggak perlu bohong-bohong lah, nggak perlu pura-pura tutut-tutut, ini fakta. Karena yang langkah pertama, ikhwan harus bertakwa. Karena yang kelak nanti ayat akan kita bahas malam ini, Allah pertama kali memerintahkan yang menjaga diri itu ikhwan. Ikhwan itu memview saja status akhwat, itu akhwatnya sudah berdebar-debar. Pada view, mungkin itu kepencet saja itu, apa tergeser-geser saja nggak tahu. Karenanya jangan kemudian ikhwan ini reseh, merusak ketenangan akhwat. Dan selalu yang mulai itu ikhwan duluan. Hampir nggak pernah akhwat yang mulai duluan. Hampir, saya bilang hampir nggak pernah. Si ikhwan duluan yang mulai. Bertakwalah sama Allah ya ikhwan. Bertakwa sama Allah.
Toh juga Anda nggak berani kan sama banyak-banyak, Anda paling cuma sama satu. Itu pun bukan sekarang, nanti kalau udah lulus. Maka bertakwa sama Allah, jangan merusak masa muda. Jangan mengganggu konsentrasi para santriwati tahfidz. Bisa difahami? Baik. Adapun nasihat untuk akhwat, saya rasa tidak perlu, nanti insyaallah ustazah-ustazah yang menyampaikan. Lanjutnya ayatnya. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada seorang di antara kalian yang suci. Ahlan, Bang Safai, Masya Allah. Ini saya lagi nasihatin anak-anak LDF, ya, supaya nggak suka jahatin akhwat. Tolong diawasi Bang Safai ya. Kalau ada yang rese-rese sama akhwat fusi, tindak saja. Tindak. Dilihatin di grup nih yang suka nakal, ya. Baik. Kata Allah tadi, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya di antara kalian tidak ada yang suci. Niscaya di antara kalian tidak ada yang suci. Artinya adalah potensi setan mengganggu manusia sangatlah luar biasa dahsyat. Sehingga kunci paling penting agar selamat dari mengikuti langkah setan adalah memohon rahmat dan karunia dari siapa? Allah. Bahkan kata Allah, kalau bukan karena Allah, kalian gak ada yang bebas dari dosa. Kalian semuanya jahat. Kalian semuanya suka dosa besar. Kalian mengikuti hawa nafsu, mengikuti setan. Tapi Allah kemudian melindungi beberapa orang. Melindungi santri MKF, melindungi anak-anak FUSI, anak-anak FSI. Dan ini harus jadi doa kita. Nabi Yusuf saja alaihissalam, padahal beliau adalah orang yang merupakan hasil didikannya Nabi. Beliau pun calon Nabi. Beliau sangat soleh, sangat bertakwa. Tapi tetap saja ketika muncul godaan, tidak lantas merasa mampu menghadapinya sendiri, tapi justru malah berdoa, qala ma'adzallah. Kalau bahasa kitanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga di lain kesempatan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak palingkan aku dari godaan mereka, niscaya aku akan ikut, dan aku berarti menjadi orang-orang yang pandir. Karenanya selalu setiap hari teman-teman harus memperbaharui, berlindung pada Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq, kan gitu kata Nabi, wal ahwa'i wal adwa. Ini doa. Ya Allah, aku minta perlindungan pada Engkau dari keburukan perangai, keburukan hawa nafsu, dan keburukan penyakit. Masya Allah, ini doa keren banget. Mana Pak Dokter Medad? Ini doa mantap Pak Dokter. Jadi kesehatan fisik, kesehatan rohani, dan kesehatan perilaku. Siapa yang setiap hari berdoa minta perlindungan dari dosa? Atau malah sebaliknya minta kemudahan berbuat dosa? Jujur, harus minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Minta diberikan perlindungan, diberikan kekuatan. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini isyarat bahwasanya dosa sekalipun tidak terlihat oleh manusia, tapi kalau terdengar Allah, dan pasti terdengar sama Allah. Kalau diketahui Allah dan pasti diketahui Allah, maka ada resikonya. Allah tutup ayatnya dengan apa? Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar voice note yang dikirim kamu ke akhwat. Allah Maha mendengar telepon-teleponan kalian. Allah Maha mengetahui isi chat kalian meskipun sudah di-delete. Lanjut ayatnya. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah seorang di antara kalian ini bersumpah untuk tidak lagi berbuat baik kepada orang yang notabene dia merupakan kerabat, dia merupakan masakina, orang miskin, dia merupakan muhajirin, orang yang berhijrah,
Sabab nuzulnya dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani terkait dengan kisah Abu Bakar dan Mistah. Kisah siapa? Abu Bakar dan Mistah. Kata Syekh, qala al-mufassiruna nazalat hadhihi al-ayatu fi Abi Bakrin haitsu halafa alla yunfiqu ala Mistah wa huwa ibnu khalatihi. Abu Bakar setelah melihat Mistah ternyata turut serta menggoreng isunya siapa? Aisyah. Kemarin ada 4 orang yang terciduk ya, terciduk menyebarkan menjadi biang kerok penyebaran isunya Aisyah. Siapa saja? Yang pertama dari munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dihukum nggak? Tidak dihukum. Oke, 3 orang lagi yang sahabat yang dihukum. Satu, Mistah bin Utsatsah. Yang kedua, Hamnah binti Jahsh. Yang ketiga, Hasan bin Thabit. Oke. Sementara Abu Bakar As-Siddiq dan Mistah ini, Mistah adalah sepupu dari Abu Bakar. Mistah adalah siapa? Sepupunya Abu Bakar. Dan sehari-harinya, setiap bulannya Abu Bakar memberikan tunjangan kepada Mistah. Jadi kalau mau jadi orang kaya, jadilah seperti Abu Bakar, yang punya orang-orang tertentu, pos-pos tertentu yang diberikan tunjangan setiap bulan. Bahkan Abu Bakar membiayai hidup sepupunya yang miskin, Mistah nih. Tetapi ketika sudah jelas Mistah terlibat langsung, bahkan dihukum Nabi, dicambuk 80 kali karena telah menyebarkan isu bohong terhadap Aisyah, maka Abu Bakar kemudian bersumpah, demi Allah, saya tidak akan lagi memberikan apapun kepada Mistah. Saya stop, baratnya kalau sekarang saya stop beasiswanya. Seperti itu ya. Teman-teman nanti merasakan kalau dapat beasiswa ke luar negeri, itu kalau putus aja beasiswanya, 1 semester aja, itu jual rumah teman-teman juga nggak cukup. Kan gitu ya. Coba saja rupiahkan biaya kuliah. Itu luar biasa. Nah, bayangkan Mistah diputus seperti itu. Bayangkan sedihnya, sengsara hidupnya. Akhirnya turun ayat ini. Dan tidak boleh orang yang kaya, ulul fadli minkum, ini lantas kemudian secara sepihak bersumpah tidak mau lagi memberikan bantuan. Padahal orang ini kerabat, miskin dan muhajirin. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfu, hendaklah dia memaafkan, hendaklah dia memberikan kelonggaran. Sudahlah, dia bersalah, sudah bertobat, menyesal, sudah dihukum pula. Insya Allah tidak akan diulangi lagi. Percaya, maafkan, terus berikan lagi bantuan, lanjut, jangan diputus. Kata Allah, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kalian termasuk Abu Bakar, apa kalian tidak suka Allah mengampuni kalian? Dikatakan oleh para ahli tafsir, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani di sini, yakni sebagaimana kalian suka Allah ampuni, masa kalian tidak suka mengampuni orang? Sebagaimana Allah suka memaafkan dan kalian suka dimaafkan sama Allah, masa kalian tidak suka memaafkan orang lain? Berarti di sini isyarat terhadap hadis yang populer, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Hadisnya tidak sahih ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Tetapi kata beliau, tetap saja kemudian ada beberapa isyarat dari Al-Quran dan hadis terkait kemudian kita mengamalkan Asmaul Husna sesuai dengan konteksnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, maka kita rahim kepada sesama. Sebagaimana hadis Nabi, Ar-Rahman la yarham la yurham. Sebagaimana siapa yang tidak mengasihi tidak dikasihi. Terus Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang menyayangi orang lain disayangi sama Allah. Kan gitu ya. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian. Kan gitu. Berarti ini apa? Penerapan kita ini berakhlak dengan Asmaul Husna. Kalau Allah Subhanahu wa taala apa ya misalnya? Apa dong? Ini nih Al-Ghafur. Al-Ghafur. Maka kita juga memaafkan. Kan gitu. Ya ya. Mestinya ada konteksnya ya, tentu saja ada konteksnya. Kadang kebalikannya malah. Sebagaimana Allah Al-Mutakabbir, maka kita nggak boleh mutakabir. Karena yang berak takabur Allah. Ada beberapa konteks seperti itu.
Untuk lengkapnya teman-teman kaji kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Ini pernah dikaji dan alhamdulillah selesai di Sawangan. Untuk saya bahas bersama teman-teman di Sawangan. Kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna karya Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Jadi di sini Abu Bakar kata Allah, kamu suka kan Allah maafkan kamu? Maka maafkan juga dia. Ketika turun ayat ini Abu Bakar kemudian langsung mengatakan, ya Allah, aku suka engkau maafkan, maka aku maafkan Mistah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Jelas kisahnya? Baik, jadi ini pelajaran berharga buat kita banyak sekali. Agar jangan sampai menghentikan kebaikan kepada orang lain hanya gara-gara orang tersebut ngejahatin kita. Kan ada gitu orang ya. Ini orang udah saya kasih bantuan malah jahat sama saya. Udah deh, besok gak saya kasih lagi. Itu gak boleh. Berarti kita membantu orang tadi bukan lillah sebenarnya. Atau lillah tapi lillahnya gak 100%. Tapi bantunya hanya gara-gara dia ini belum jahat sama kita. Baru lillah tuh mau dia jahat, mau dia baik, tetap kita bantu, itu baru lillah. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang mengadukan, ini kaum saya ini saya udah baik sama dia, tapi mereka jahat sama saya. Gimana Nabi? In kanu kama qulta, kalau mereka beneran seperti yang kau ceritakan, maka sil man qata'aka wa ati man haramaka. Sambung silaturahmi orang yang nyuekin kamu dan berikan kepada orang yang jahat enggak memberi kepada kamu. Nah, ini baru lillah. Lanjut ayatnya. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Sungguh orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang mereka lalai. Al-ghafilat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ay an-naqiyatil qulub, yakni wanita-wanita yang hatinya sangat suci, sampai-sampai lalai dari perbuatan buruk. Contohnya ini dicontohkan oleh kiai-kiai saya, termasuk Kiai Haji Zainal Abidin, semoga Allah merahmati beliau. Kata beliau, seperti contohnya ini akhwat nggak tahu gimana caranya stalkingin ikhwan. Akhwat nih nggak tahu ada aplikasi namanya Instagram. Akhwat nih nggak tahu istilah-istilah apa ya, japri, apalagi itu bahasa-bahasa yang nggak bener lah, dia nggak tahu. Malah dia mungkin nggak tahu siapa ketua fusi, dia nggak tahu. Padahal keren, dia nggak tahu. Dia rapat, pokoknya rapat rajin. Bang Safei banyak, jadi banyak sebenarnya yang membantu dakwah. Cuma nggak tahu ketua fusi itu siapa. Karena dia lalai. Lalai dari apa? Lalai dari pintu-pintu kemaksiatan. Jadi kan ada akhwat, masya Allah, semua yang buruk dia tahu. Tapi ada lagi yang nggak tahu apa-apa, polos, lugu, bahasa itunya, culun. Kan sekarang kalau ada orang lugu, culun, dibilang pura-pura kamu mah, kan gitu ya. Tapi memang benar ada orang-orang seperti itu. Dia nggak tahu istilah-istilah buruk. Dia nggak tahu caranya berbuat buruk itu apa, nggak tahu. Maka menuduh wanita-wanita seperti ini dosanya jauh lebih besar. Dosanya jauh lebih besar dibandingkan, ya sama-sama dosa, dibandingkan menuduh wanita-wanita yang memang paham yang seperti itu. Bukan mungkin sering involved in yang seperti itu. Itu maksud ghafilat. Jadi dia aja nggak tahu. Dia aja nggak tahu nomor ikhwan nggak ada di HP-nya. Masa dituduh berzina? Kan itu tuduhan yang sangat jauh dari kenyataan, sangat tidak logis. Kan gitu ya. Dia aja Gojek itu kalau ikhwan, dia tuh di cancel terus sama dia. Gojek ikhwan cancel, ikhwan lagi cancel. Yang gini dituduh berzina, itu nggak jelas tuduhan. Gitu ya. Ini masya Allah, ini akhwat super. Ini nggak boleh disia-siain Bang Safei ya. Kalau ketemu Bang Safei nggak boleh disia-siain. Allahu Akbar.
Baik, lanjut. Itu makna dari apa? Al-ghafilat. Dan mudah-mudahan ini juga isyarat bahwasanya akhwat seharusnya apa? Ghafilat. Harusnya yang gitu nggak perlu tahu lah. Nggak tahu artis Korea tuh siapa namanya, itu masya Allah. Akhwat yang seperti itu masya Allah. Walaupun yang tahu udah terlanjur tahu artis Korea ya nggak juga kemudian tidak soleha, nggak juga. Kan dia sudah bertobat, nggak lagi ngelihat. Tuh ya. Mudah-mudahan udah nggak lagi nyimpan foto-fotonya. Udah nggak lagi follow akun-akunnya, tuh ya. Tapi kan tapi banyak ada juga yang lalai, nggak tahu. Emang ada artis Korea? Gitu. Emang ada. Kamu tahu nggak kemarin ini datang ke Jakarta siapa tuh? Son Goku. Son Goku emang siapa sih, artis mana? Artis Meteor Garden. Apa? Itu maksudnya ghafilat. Begitu juga ikhwan. Ikhwan harusnya ghafilin. Gak tahu artis-artis barat. Harusnya gitu. Gak tahu artis-artis Indonesia. Harusnya gitu. Jangan kalau ikhwan diajak ngomong artis perempuan nyambung. Ikhwan diajak ngomong artis perempuan nyambung. Ini gak boleh sebenarnya. Harusnya kita lalai dari yang seperti itu. Giliran diajak ngomong ulama, siapa tuh? Ini nggak tahu, ini nggak tahu. Diajak ngomong sahabat nggak tahu. Ini bahaya. Artis Korea hafal sahabat-sahabat perempuan, suruh nyebutin 10 juga nggak bisa. Coba akhwat saya tes. 10 artis Korea bisa, 10 sahabat perempuan mungkin belum tentu bisa. Kan gitu. Ikhwan juga sama. Jangan sampai seperti itu. Bisa dipahami? Al-mu'minat yang beriman, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknat tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Bagi mereka azab yang dahsyat pada hari ketika lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka, lisan yang mungkin pernah telepon-teleponan, lisan yang pernah mungkin bergombal, lisan yang pernah mungkin merendahkan suara, mendoy-doyukan suara, tangan yang pernah mungkin jempolnya mengetikkan emoji yang tidak seharusnya dikirim, tangan yang mungkin pernah mengetikkan kata-kata yang mungkin membuat kesan yang menggoda kepada lawan jenis. Nanti bersaksi semuanya. Kaki yang pernah melangkahkan kaki untuk janjian ketemuan, semuanya nanti apa? Bersaksi. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Pada hari tersebut, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq, Allah Subhanahu wa taala menuntaskan balasan perbuatan mereka pada hari yang nyata kebenarannya. Jadi din di sini artinya balasan. Din di sini artinya bukan agama tapi apa? Balasan, seperti Malik Yaumiddin. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Dan Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu annallaha huwal haqqul mubin, maha benar, maha nyata. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Masih nyambung dengan konteks sebelumnya. Jadi malam ini, maaf ya, saya banyak menyindir ya, kalau merasa tersindir. Karena ayat-ayatnya seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita yang buruk-buruk, maka itu layaknya buat laki-laki yang buruk-buruk. Wanita yang suka ngodein ikhwan, itu nanti dapat ikhwannya yang suka gombalin akhwat. Dan sebaliknya. Segera bertaubat. Wanita yang laki-laki yang buruk juga untuk perempuan-perempuan yang buruk. Sebaliknya, wanita-wanita yang baik bagian laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang masya Allah rajin ngaji, maka nanti dapat suaminya masya Allah rajin liqa. Wanita-wanita yang nggak pernah lewat tilawah, nanti dapat ikhwan-ikhwan yang pernah lewat baca al-ma'thurat, baca zikir pagi petang. Seperti itu. Dan ini terbukti ya. Masya Allah. Dan saya banyak bersyukur terhadap hal seperti ini.
Benar-benar terbukti memang. Terbukti. Al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat wat thayyibatu lit-thayyibin wat thayyibuna lit-thayyibat. Ini sekedar tahadduts bin nikmah, sekedar juga sekaligus memuji istri saya. Bahwasanya istri saya ini itu cinta pertanyaan tuh saya. Masya Allah. Jadi nggak kenal ikhwan. Kenal ikhwan. Itu termasuk salah satu kebahagiaan tersendiri. Jadi nggak harus juga kemudian kalian itu udah kenal ikhwan, saya nggak mau sama dia, nggak juga seperti itu. Tapi intinya adalah kita banyak berdoa kepada Allah agar tidak hanya diberikan bidadari di akhirat, tapi juga diberikan bidadari di dunia. Tidak hanya diberikan pasangan yang soleh kelak di surga, tapi juga diberikan pasangan yang soleh di dunia, sehingga benar-benar terwujud baiti jannati. Ada lagi kisah. Jadi Masya Allah, akhwat ini benar-benar nggak mau pacaran, padahal dia anak sekolah. Masya Allah, padahal teman-teman ini pacaran banyak. Maka dia baru skripsian, itu langsung dilamar sama ikhwan ITB. Yang udah lulusan ITB, udah mapan lah kerjanya. Masih baru lulus 2 tahun tapi udah top kerjanya. Padahal kita semua tahu ini akhwat culun. Tapi dapat ikhwannya tuh ganteng, kaya, pinter lagi, soleh lagi. Padahal kita semua tahu ini senior kita di SMA, beda 1 tingkat. Dia alumni 2008. Itu dia culun. Ibaratnya kita dulu mah nggak ngebayangin dia bakal nikah secepat itu. Baru skripsian dan nikah, sehingga dia saat sidang itu sedang hamil. Tapi seperti itu. Sementara senior-senior kita yang lain, teman-teman sekelas yang seperti itulah pergaulannya, sampai beberapa tahun terakhir belum nikah. Yang ada banyak ganti-ganti saja, tapi nggak jadi-jadi. Ini nggak pernah apa-apa, tiba-tiba langsung jadi. Dan ini bukti bahwasanya al-khabithatu lil-khabithin wal khabithat al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat wat thayyibatu lit-thayyibina wat thayyibuna lit-thayyibat. Dan jadikan ini benar-benar apa yang kita perjuangkan setiap hari. Ya, saya nggak ingin juga kalian ini menghafal Quran demi jodoh, nggak. Saya nggak mau seperti itu. Hafalanmu untuk siapa? Nggak juga seperti itu. Sholatmu untuk siapa? Tetapi itu bagian dari ikhtiar memantaskan diri, istilahnya Ustaz Salim ya. Memantaskan diri. Apalagi belum waktunya kan, emang ada yang mau nikah sekarang? Anak-anak tingkat 3, tingkat 2 kan enggak. Maka buat apa kemudian sibuk sekarang urusan seperti itu? Sibukkan saja Anda memantaskan diri Anda. Mau ada Wikio, Anda jadi juara Wikio kan keren. Ya walaupun Anda ikhlas dalam melakukannya, tapi itu bagian dari memantaskan diri. Masih ada 2 tahun, Anda lulus wisuda di Balairung, harusnya Anda sudah hafal lah juz 30, masa belum hafal juga? Kan seperti itu, minimal. Ada yang belum hafal juz 30? Mudah-mudahan ya, tidak ada yang hadir di sini wisuda di Balairung belum selesai juz amma. Ini mudah-mudahan enggak ada. Seperti itu. Itu bagian dari memantaskan diri. Baik. Dan seringnya ya saya melihat adalah bahwasanya yang jadi mapres itu bukan anak-anak dakwah. Walaupun ya alhamdulillah kemarin ada ketua LDF ya, salah satu ketua LDF, mapres juga, mapres saintek bahkan. Masya Allah, ini hal yang harus kita perjuangkan juga. Tapi pesan yang ingin saya tampilkan di sini adalah beberapa aktivis itu sering tergoda virus ini, sehingga kemudian melalaikan kuliah. Bahkan tidak hanya kuliah yang dilalaikan, termasuk amanahnya sering terlalaikan hanya gara-gara virus yang satu ini. Dan lebih dahsyat dibandingkan dengan virus kalau terkait dengan yang bukan wanita atau bukan akhwat, bukan yang solehah. Ini lebih dahsyat. Karena kalau sudah sama ikhwan sama akhwat, bayangannya nikah. Ya nggak sih? Jangan nikah. Tapi kalau bukan sama ikhwan sama akhwat, maka nggak kebayang nikah. Nikah tuh jauh. Tapi kalau ikhwan sama akhwat, maksudnya ikhwan ya, istilah ikhwan. Istilah akhwat, itu nikah tuh deket. Besok nikah juga mereka mau sebenarnya. Karena ini jauh lebih berbahaya. Saya katakan jauh lebih berbahaya. Nanti di surat Al-Ahzab, sudah dibahas ya di FT. Itu sahabiat saja dilarang sama Allah Subhanahu wa taala ketemuan langsung sama sahabat. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Pada dasarnya kalau ada hubungan apa-apa ikhwan sama akhwat itu di balik hijab. Saya enggak kemudian menyindir beberapa orang yang rapatnya tidak pakai hijab, tidak.
Dalam beberapa kondisi mungkin maslahatnya tidak pakai hijab dan tidak wajib juga. Tetapi tolong jujur sama diri sendiri. Benar-benar daruratkah harus nggak pakai hijab? Sejauh itukah, sesulit itukah menghadirkan hijab untuk demi menjaga kebersihan hati kita? Demi al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Oke. Akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berikan janji. Bagi mereka, bagi yang terlanjur sudah pernah jadi khabithat, naudzubillah min dzalik, yang pernah terlanjur jadi khabithin, yang sedang proses menjadi thayyibat, sedang proses menjadi thayyibin, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan. Tenang wahai Anda yang dahulu mungkin pernah berpredikat khabithat, yang dahulu pernah berpredikat khabithin, sekarang selama Anda sedang ongoing proses menuju thayyibat dan thayyibin, maka lahum maghfiratun, bagi mereka apa? Ampunan, Allah ampuni. SMA-nya begajulan, Allah ampuni. Yang penting sekarang sedang proses sudah bertaubat. Mungkin dulu awal-awal kuliah mungkin kayak apa? Sekarang sudah masuk jadi mahasantri, jadi mahasantriwati, sudah ikut liko, sudah ikut mentor, ikut kajian-kajian. Lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan. Tenang saja. Yang terpenting adalah benar-benar dalam proses menuju apa? Thayyibat dan thayyibin. Dan tidak hanya itu, Allah janjikan buat mereka rizqun karim, rezeki yang baik. Masya Allah. Sudah jadi thayyibat, sudah jadi thayyibin, tapi gak mampu nikah karena gak punya rezeki. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka rezeki yang baik. Jangan takut. Lanjut. Ayat yang ke 27. Ya, benar ya? يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Wahai orang beriman, jangan kalian masuk rumah orang sebelum kalian tastanisu. Tastanisu ay tastakshiful hala hal yuradu dukhulukum amla wa hatta yu'dzan lakum. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, yakni sebelum kalian mengecek kondisi, ini pantas enggak masuk rumah jam segini? Pantas enggak bertamu jam segini? Gitu ya. Jadi enggak boleh masuk rumah orang mengecek dulu, ini ada orangnya enggak? Ini pantas enggak masuk rumah berkunjung jam segini? Termasuk tastanisu, kalian ini kira-kira diharapkan tidak kehadirannya? Atau jangan-jangan ini momen orang enggak suka dikunjungi? Itu ya. Termasuk tastanisu adalah mengecek ini lampu depan nyala enggak, ini orangnya kira-kira di dalam tidak, ini jam segini biasanya orang sedang di luar apa dalam rumah, itu harus. Jadi jangan sembarangan bertamu. Wa tusallimu ala ahliha, dan juga agar kalian jangan masuk rumah orang sebelum apa? Mengucapkan salam. Sebelum mengucapkan salam. Bahkan kalau kita mengucapkan salam, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian, entar lanjutan ayatnya dulu ya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik buat kalian agar kalian memahami. Kalau kalian tidak menemukan di dalamnya ada seorang pun, Assalamualaikum, enggak ada orang. Fala tadkhuluha, jangan masuk. Hatta yudzana lakum, sampai kalian diizinkan. Wa in qila lakum urji'u farji'u, kalau orangnya bilang, "Maaf ya, saya enggak mau ditamuin." Gitu ya. Bisa kali orang kayak gitu ya. Kalau di Indonesia sih kayaknya enggak. Oh, orang Nusantara itu gak enakan dan menghargai lah orang udah capek-capek datang, tapi sebenarnya dia annoyed di dalam dirinya, dia merasa terganggu. Jadi harusnya kita yang nyadar. Kalau dia mah gak mungkin nolak, tapi kalau kita
Itu yang harus sadar. Kalau memang ini momen yang nggak pas, jangan datang. Jelas nih. Tapi seandainya tuan rumahnya bilang, maaf, lagi tidak menerima tamu, atau ada tulisan tidak menerima tamu, misalnya, atau yang dikeluarin anjingnya, atau yang dikeluarin anaknya, maaf ayah lagi tidur, maka kita pulang. Jelas ya? Sekarang kalau dia diam-diam aja, nggak ada suara, tapi kayaknya di dalam ada, tapi nggak ada suara apa-apa, maka ada hadisnya nih. Kata Syekh Nawal Bantani, ada hadisnya, inna taslima an yaqula assalamualaikum a'adkhul thalatha marrat fa in udhina lahu dakhala wa illa raja'. Kata Syekh Nawal Bantani, hadisnya, sungguhnya salam yang dimaksud adalah ucapan assalamualaikum. Ucapan apa? Assalamualaikum. A'adkhul, apakah aku boleh masuk? Apakah aku boleh masuk? Kalau dia sudah diizinkan, maka silakan. Kalau tidak diizinkan sampai 3 kali, maka dia harus pulang. Jadi kalau sudah salam 3 kali, nggak ada respon, maka harus langsung pulang. Dan pernah kisahnya di zaman Umar bin Khattab ini disalamualaikumin 3 kali. Pas sudah 3 kali, Umar lama baru keluar. Begitu keluar, hanya melihat sahabat ini, Abu Sa'id, itu pergi, sedang berpaling. Seolah-olah Umar paham, ini tadi Abu Sa'id yang ngetok-ngetok nih, yang assalamualaikum. Maka Umar manggil, "Woi, kok pergi lagi?" Iya, wahai Amirul Mukminin. Soalnya kata Nabi SAW, kalau 3 kali udah salam, ngetok, nggak dijawab juga, itu harus pulang. Kata Umar, siapa yang ngasih tahu Nabi bilang gitu? Saya baru dengar tuh. Pokoknya kamu harus bawa saksi, bahwasanya kamu bener-bener dengar Nabi bilang gitu. Akhirnya lanjut kisah, intinya kemudian datanglah orang bersaksi Nabi pernah bersabda begitu. Jelas ya? Ini adab. Termasuk juga miss call. Miss call tuh nggak baik kalau 4 kali, 3, 5 kali, 10 kali, itu bukan miss call namanya. Itu mengganggu. Nggak boleh. Miss call itu 3 kali cukup. Sama seperti kias terhadap apa? Ngetok rumah. Miss call sekali. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak apa ya? Sedang sibuk misalnya, atau sedang sibuk nggak gitu. Pokoknya intinya 3 direspon aja. Atau bahkan rejected. Kalau udah sekali rejected, udah jangan telepon lagi. Rejected itu seperti wa in qila lakum murji'u. Seperti tuan rumah bilang, maaf, lagi nggak nerima tamu. Jangan ditelepon lagi. Udah rejected, ditelepon lagi. Bisa dipahami ya? Baik. Yang demikian itu lebih suci buat kalian. Huwa azka lakum ay aslahu lakum. Lebih baik daripada kalian duduk nungguin depan pintu. Karena yang punya rumah bisa jadi membenci hal tersebut. Iya. Jujur saya sendiri seperti itu. Kalau siang-siang kemudian ada orang sales dan seterusnya ketok-ketok pintu, Assalamualaikum. Berkali-kali kita diemin aja, dia enggak ngeh, tetap saja ngetok-ngetok. Kalian sedih, senang, apa benci, apa gimana? Kan enggak suka ya? Nah, seperti itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tapi kalian tidak berdosa kalau kalian memasuki rumah yang tidak ada penghuninya. Fiha mata'ul lakum, di dalamnya ada kemanfaatan buat kalian. Ini jangan difahami pemahaman yang tidak tepat. Menjadi ada orang dia baru belajar bahasa Arab dikit, mahamin ayatnya langsung nggak apa-apa masuk rumah yang nggak ada orangnya, yang penting di situ ada barang kita. Fiha mata'ul lakum. Nggak gitu. Ini salah satu ayat yang kalau difahami hanya sekilas dari bahasa Arab ngaco. Ini salah satunya. Tolong dicatat. Ini salah satu ayat yang kalau dipahami hanya dengan tahu bahasa Arab saja ngaco. Karena mata untung aslinya adalah properti barang kita. Jadi seolah-olah Anda bisa memahaminya, gak apa-apa masuk rumah orang yang di dalamnya itu lagi gak ada orangnya, tapi ada barang kita. Nggak gitu ayatnya. Nggak gitu. Ya nggak? Mana yang ngerti bahasa Arab? Gini, Bang Fardo, bener ya? Kalau difahamin sekilas kayak gitu maksudnya. Tapi nggak gitu. Fiha mata'ul lakum. Ini pentingnya baca tafsir. Ai haqqun tifa'in lakum kalistiskani walistiknani minal harri wal barri wa iwa'il amti'ati wa syira'i wal bai'i wal iktisali dan seterusnya. Wa ghairi dzalika. Yakni yang dimaksud adalah namanya istilahnya dahulu hanut atau khonat atau ribat. Jadi zaman dulu itu Umar bin Khattab punya kebijakan, dan juga ini kebiasaan orang Arab, yaitu mereka di tempat-tempat perjalanan di padang pasir ini mereka membuat bangunan-bangunan khusus. Di dalamnya bisa mandi buat siapapun, di dalamnya bisa tidur buat siapapun, di dalamnya bisa makan buat siapapun.
Nah, ini ya rumah yang dimaksud rumah tidak berpenghuni. Di dalamnya ada mata'un lakum, ada manfaat buat kalian. Ini maksudnya. Zaman dulu namanya perjalanan di padang pasir, tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret buat beli minuman, ya nggak? Tidak ada 212 Mart, tidak ada Surya Mart, tidak ada Al-Hikam Mart, nggak ada. Sehingga orang bisa saja mati kehausan di padang pasir kalau bekalnya habis. Mau gojek, habis gojek, nggak bisa, nggak bisa. Gitu ya. Akhirnya mereka siasati dengan apa? Dengan sepakat pemerintah meletakkan apa? Rumah-rumah khusus di tengah jalan. Isinya apa? Ada makanan. Isinya apa? Ada minuman, ada tempat istirahat, ada tempat berteduh, ada tempat mandi, seperti itu. Sehingga orang yang lewat menempuh perjalanan di padang pasir tahu checkpoint. Nah, jadi ini seperti apa? Hostel, seperti hostel. Rest area, benar. Lebih pasnya rest area. Kasih banyak. Tolong tulis di situ. Seperti rest area. Nah, ini tafsir kekinian. Rest area. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ada rest areanya. Dan rest areanya gratis. Jadi datang, ya udah nikmatin sendiri. Tapi tahu diri nanti ada lagi musafir di belakang. Seperti itu. Masya Allah. Jadi seperti kantin kejujuran. Seperti apa? Kantin kejujuran. Nah, boleh nggak masuk rumah kayak gitu? Nggak ada orangnya. Apa harus assalamualaikum dulu? Tidak harus. Tidak harus. Tapi itu dibolehkan karena ayat ini. Jelas ya? Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Lanjut. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah berfirman, katakan wahai Nabi kepada orang-orang beriman. Berarti di sini pesan agar statement-statement seperti ini terus disampaikan. Karena Allah katakan apa? Qul lil mu'minin. Allah sebenarnya bisa saja ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, bisa saja, bisa enggak? Wahai orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan kalian, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah bilangnya apa? Qul lil mu'minin, katakan kepada orang beriman. Artinya apa? Allah nyuruh kita saling mengingatkan satu sama lain. LDF nggak boleh bungkam. Harus setahun sekali, Bang. Itu menyampaikan meme seperti ini. Menyampaikan peak dakwah seperti ini. Minimal sekali. Karena Allah bilang apa? Qul, katakan, berarti ini pesan dakwah yang harus disampaikan. Sekedar diem tahu-tahuan aja, nggak saling mengingatkan, maka itu akan luntur sedikit demi sedikit. Tradisi baik tersebut, tradisi ketika di mana
Dulu ikhwan, kalau ngomong sama akhwat itu kagak lihat-lihatan. Itu akhwat udah pergi, ikhwannya nggak tahu akhwat udah pergi. Kan ada zamannya seperti itu. Ada zamannya. Saya masih merasakan di SMA kawan-kawan seperti itu. Kalau ngomong sama akhwat itu nggak lihat. Sampai ditanya kita sama guru BP, Hajri ini Rohis kok kenapa seperti itu? Ekstrim sekali kamu seperti itu. Maka saya jelaskan, Bu, begini gini. Kan seperti itu. Nah, ini harus diingatkan. Kulil muminin harus. Apalagi di zaman saat ini ujiannya ada ujian visual. Medsos bukan lagi sekedar kata-kata, tapi juga sekarang apa? Gambar, bahkan gambar bergerak. Agar menundukkan pandangan mereka. Yaghuddu min absarihim. Ai yakufu absarahum anil haram. Melarang atau menjaga pandangan mereka dari yang haram. Min zaidatin, min di sini tambahan. Min zaidatun aw lit tab'id atau lit tab'id. Kenapa? Karena al-ghalib analih tiraza anin nawratil ula la yumkin. Yakni kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah di sini bilang min absarihim, dari sebagian pandangan mereka. Kenapa? Karena pandangan pertama sulit dihindari. Pandangan pertama sulit dihindari. Orang baru bisa nundukin pandangan itu kalau sudah melihat kan, sekali kemudian menundukkan. Kan gitu. Karenanya Allah bilang min absarihim. Yang seperti itu pandangan pertama dimaafkan. Dimaafkan. Sengaja melihat atau tidak sengaja, kalau baru pertama maka dimaafkan. Wala yajuzu an yukarriran nadhara ilal ajnabiyyah, tapi tidak boleh diulang. Haram hukumnya. Bahkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh melihat tanpa ada kebutuhan. Tidak boleh melihat, haram melihat tanpa ada kebutuhan. Sekedar melihat saja tidak ada kebutuhan, tidak boleh. Kebutuhan misalnya seperti apa? Kebutuhan seperti muamalat, seperti sedang transaksi jual beli, maka tidak mengapa melihat sekedarnya. Termasuk hajat, kebutuhan adalah pengajaran, taklim. Contohnya dosen kita perempuan. Bang, gimana bang? Dosen saya perempuan bang. Masa saya nunduk? Benar. Khosen, kamu merhatiin gak sih? Gitu. Maaf bu, maaf. Kata Ustadz, kulil mu'mini yaghuddu min absarihim. Enggak, itu saat kajian tidur. Kenapa? Karena itu hal yang dikecualikan. Karena ada apa? Ada hajat, ada kebutuhan. Jadi boleh kalau ada kebutuhan, tidak boleh tanpa ada kebutuhan. Dan harus jujur, ini butuh atau enggak, harus jujur. Ada beberapa diskusi, itu harus melihat. Tapi kan seperlunya. Tidak melihat dengan pandangan yang terus menatap. Tidak stare. Kan gitu ya, stare at, enggak gitu. Beda ya, bahasa Inggris kan gitu. Kalau di bahasa Arabnya, nazoro, tidak memandangi. Enggak, melihat ya. Dibolehkan dalam hajat, dalam kebutuhan. Seperti misalnya, sedang diskusi, sedang berhadapan, melihat sekilas boleh. Hajat, tapi melihatin terus tanpa ada kebutuhan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kalau perempuan ke laki-laki mana? Nanti ada ayat setelahnya. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka juga memelihara kehormatan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin semuanya ini kemudian berujung pada menjaga kehormatan. Ini kehormatan dalam apa ya? Dikasih apostrof ya. Saya nggak mau memperjelas hal yang jelas. Menjaga kehormatan. Tapi Allah sebutkan larangan dan Allah perintahkan untuk menjaga pandangan. Kenapa? Karena menjaga kehormatan tidak akan mungkin tanpa menjaga pandangan. Mustahil. Mustahil. Dan sangat mudah menjaga kehormatan kalau kita menjaga pandangan. Sangat mudah. Karena kalau ada bilang, ya Allah susah banget kuliah di UI bang, ujiannya banyak, itu salah dia. Karena tidak menjaga pandangan. Kan pandangan pertama dimaafkan. Di UI Anda mungkin melihat, tapi kan pandangan pertama dimaafkan dan itu tidak berefek. Relatif tidak berefek. Yang baru membuat Anda tersiksa adalah pandangan kedua. Itu baru membuat Anda tersiksa, membuat Anda galau, membuat Anda kebingungan. Termasuk ini berlaku baik ikhwan maupun akhwat. Itu yang berbahaya. Bisa difahami? Dzalika azkalahum, sebenarnya itu lebih mulia buat mereka. Jadi sebenarnya lebih mulia mana? Saya tanya akhwat.
Akhwat jawab ya. Menurut kalian kerenan mana? Ikhwan yang jaga pandangan apa ikhwan yang hobinya ngeliatin akhwat? Jaga pandangan. Tuh lihat, dengerin. Malah pernah ada kisah, Syekh kami mengisahkan. Jadi ada akhwat dia ini pokoknya nggak ada ikhwan pasti melihat dia. Tapi dia melihat ada ikhwan itu nggak pernah ngeliatin dia, walaupun dia udah sengaja lewatin dia, nggak dilihat. Akhirnya usut ternyata ikhwan ini soleh sekali. Akhirnya akhwat ini menawarkan diri kepada si ikhwan. Karena akhwat ini sebenarnya disukai banyak ikhwan, tapi ikhwan yang lain ini nggak jaga pandangan. Tapi ikhwan yang ini jaga pandangan sehingga akhwat ini akhirnya malah suka dengan dia. Ini sederhana saja contoh bukti bahwasanya dzalika azkalahum, menjaga seperti itu lebih mulia buat laki-laki. Lebih keren, lebih jantan. Karena orang yang laki-laki yang hebat, laki-laki yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan kita. Wa qul lil mu'minat, katakan juga kepada para wanita mukminat, yaghdudna min absarin, agar mereka juga menjaga pandangan mereka. Tadinya dulu ya saya kecil tuh nggak percaya akhwat tuh ngeliatin ikhwan. Saya nggak percaya dulu. Waktu saya SD itu nggak percaya. Baca ayat ini, emang ada perempuan ngeliatin ikhwan? Nah, saya nggak percaya. Sampai saya SMP, SMA baru saya tahu. Baru saya merasakan. Itu saya SMA, saya SMP, SMA baru saya merasakan. Bahwasanya yang seperti itu juga terjadi. Dan ternyata bahayanya tidak lebih ringan daripada bahaya yang dilakukan oleh ikhwan. Luar biasa dahsyatnya juga. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya cukup mengatakan qulil mu'minin. Wahai mukminin itu jaga pandangan, cukup. Sebenarnya sudah include di situ apa? Akhwat. Ini kaidah usul fikih. Catat. Kalau Allah bilang wahai orang beriman, laki-laki, Allah bilang muslimin, mukminin, muhsinin, itu sudah masuk di situ muslimat, mukminat, muhsinat. Ini kaidah usul fikih. Gak perlu dirinci. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gak perlu akhwat nunggu ya ayyatuhallati amanna kutiba alaikunna siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikunna la'allakunna tattaqina. Enggak perlu ayat kayak gitu. Enggak perlu. Nanti panjang semuanya. Semua ada seperti itu nanti. Enggak ada. Kenapa? Karena kalau sudah laki-laki itu sudah include situ apa? Perempuan. Ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau kalian ini saya bilang antum. Enggak perlu saya bilang antum antuna, enggak, karena sudah include. Tapi kenapa di sini Allah mengulang? Ini berarti apa? Penegasan. Sekaligus dikatakan oleh Gus Dur ya, semoga Allah merahmati beliau, oleh Gus Dur. Saya masih ingat ketika beliau menyinggung tentang surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah berfirman apa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakuna khairan minhum. Sebenarnya Allah cukup juga mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, selesai. Ya enggak? Tapi kenapa Allah kemudian tegaskan perempuan juga dilarang? Kata beliau bahwasanya sebenarnya ayat yang penggalan pertama itu sudah ada perempuannya juga. Tidak, Allah melarang laki dan perempuan. Kemudian Allah melarang perempuan lagi. Larangan berarti berapa kali untuk perempuan? 2 kali. Untuk laki-laki berapa kali? Sekali. Kata beliau karena perempuan lebih banyak meremehkan sesamanya daripada laki-laki meremehkan sesama. Dan wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak benar. Sekali lagi ini hanya maksudnya semoga tidak benar terjadi di lapangan gitu ya maksudnya ya. Semoga tidak terjadi di lapangan, bahwasanya ayat ini pun sama konsepnya seperti itu. Allah mengulang larangan terhadap perempuan, mengulang perintah untuk menjaga pandangan pada perempuan, karena yang terjadi adalah apa yang tadi saya singgung. Apa yang disinggung Gus Dur tadi ketika membahas surat 49 ayat 11. Tapi saya harap itu tidak terjadi di lapangan, walaupun ada kemungkinan ke sana. Tolong dijaga baik-baik. Sekali lagi, mazhab kita, kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, wa nadharuha kahwa ilaiha. Pandangan perempuan seperti pandangan laki-laki kepada perempuan, hukumnya sama, yaitu tidak boleh melihat tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Ya, saya tidak pungkiri, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh perempuan melihat pada laki-laki tanpa ada pengecualian. Boleh. Saya tidak pungkiri ada mazhab seperti itu.
bahkan termasuk mazhab yang 4. Tapi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana hadis juga, afa am wa am yawani antuma, apakah kalian berdua buta, ketika Nabi SAW memerintahkan dua istri beliau untuk berhijab daripada Abdullah bin Umi Maktum. Kata beliau, ini kan buta. Jadi gini, Nabi bilang ke istrinya dua nih, kalian berhijab nih sama Abdullah bin Umi Maktum, jangan ngobrol langsung. Kata mereka, Nabi ini kan buta dia. Kata Nabi apa? Afa am yawani antuma, lantas kalau dia buta, apa kalian berdua buta? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa yahfazna furujahun, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian Allah tambah, dan janganlah perempuan ini menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Tafsiran kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ai inda muzawalatil umuri lati la budda minha adatan kal khatami wal kuhli wal khidabi wal hinna'i fi kaffaiha wa qadamaiha fil yadaini wal ghamzati was thiyabi. Yakni yang biasa nampak terlihat adalah seperti misalnya yang biasa nampak di tangan. Jadi kalau tangan ini perhiasan tangan sebenarnya. Tangan perempuan perhiasan. Tapi karena biasanya nampak, Allah maafkan. Itu maksudnya yang biasa nampak. Bukan yang biasa nampak tuh artinya, oh di Indonesia biasa kok nampak ini. Nah, bukan gitu maksudnya. Illa ma dhahara minha, maksudnya tangan. Tangan. Wa sababu fi tajwizin nadhri ilaiha anna fi satriha harajan bayyinan li'anna al-mar'ata la budda laha min munawalatil asya'i bi yadayha wal hajatu fi kashfi wajhiha fi syarati wal muhakamati wan nikahi wa fi dhalika mubalaghatun fi nahyi an ibda'i mawadhi'iha kama la yakhfa. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sebabnya adalah dikecualikan yang demikian itu seperti wajah dan kedua telapak tangan adalah karena kebutuhan yang sering untuk melihat dua hal ini. Ini dua identitas penting. Tangan, karena tangan ini untuk memegang apapun. Dan kita semua tahu tidak mudah kalau pakai sarung tangan untuk sederhana saja untuk memencet smartphone yang touchscreen saja tidak mudah kan kalau pakai sarung tangan, atau untuk memegang benda-benda tidak mudah, makanya Allah kecualikan tangan. Kemudian Allah kecualikan muka, kenapa? Karena hajah kita dalam bermuamalah ini butuh untuk melihat siapa sih di depan kita. Seperti itu. Jadi itu yang dikecualikan. Jadi apa yang madhhar minha? Apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Walaupun mazhab Syafi'i adalah bahwasanya tetap wajib ditutup. Wajah dan telapak tangan tetap wajib ditutup. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di kitab beliau yang lain, Kashifatus Saja Syarah Safinatun Najar. Jadi beliau jelaskan aurat wanita itu seluruh tubuh. Mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nah ini juga ada ya dalam salah satu, ini pernah Kiai Khalil Nafis ya mengetweet sebuah fakta yang mungkin tidak banyak diketahui oleh beberapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Bahwasanya organisasi besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini pernah dalam salah satu bahsul masail mereka menyampaikan bahwasanya ya wajib menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Salah satu pendapat disebutkan demikian. Ini nanti lihat ya di Twitternya Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Itu pas heboh-hebohnya pelarangan niqab di beberapa universitas. Jadi lihat ada dokumen bahsul masailnya di sana. Tapi intinya di semua kitab kuning Syafi'iyah wajib menutup wajah dan telapak tangan. Hanya saja wallahu a'lam bishawab, saya di sini tetap mengikuti pendapat mayoritas yang seperti itu tidak wajib, hanya saja disunnahkan. Dan semakin sunnah kalau akhwatnya memang semakin cantik maka semakin disunnahkan. Dan akhwat yang menutup wajahnya berpahala karena telah membantu meringankan orang lain. Tapi sekali lagi, Allah yang saya pilih tidak wajib, dan itu pendapat mayoritas ulama. Hanya saja semua ulama sepakat bahwasanya istri-istri Nabi pakai niqab. Semua ulama sepakat istri Nabi pakai niqab, pakai cadar. Lanjut. Jangan pula hendaklah dia menutupkan jilbabnya, khimar ke kantong-kantong mereka. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wal yurkhina qina'ahunna ala sudurihin. Hendaklah mereka menutupkan
Menutup kepala mereka sampai bagian dada. Ya Allah menyebut sudur, dada dengan apa? Juyub, saku. Nah, ini halus sekali. Allah tuh sopan ya dalam kata-kata. Jadi sopan. Menyebut itu saja Allah sebut apa? Sampai saku. Juyub artinya apa? Saku. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tidak cukup sebenarnya maka jilbab hanya sampai leher saja, tidak cukup. Walaupun dia sudah menutup aurat, ya. Auratnya sudah tertutup, tetapi belum hitungan hijab syar'i, itu saja. Ini belum hitungan jilbab yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia belum menunaikan secara benar lah. Seperti orang sholat misalnya nggak khusyuk, itulah. Dia sah sholatnya, sudah sholat tetapi belum menjalankan sholat yang Allah perintahkan. Sama seperti ini juga seperti itu. Dan hukumnya wajib sebagaimana khusyuk juga wajib. Dan janganlah dia menampakkan auratnya kecuali pada suami, kecuali kepada ayah, kepada mertua, kepada anak, kepada anak tiri, abna ibu ulatihin, anak tiri, kepada saudara, kepada keponakan, baik keponakan laki-laki maupun keponakan perempuan. Maksudnya keponakan dari laki-laki, dari saudara, atau keponakan dari saudari, atau kepada wanita-wanita muslimah yang lain, atau kepada budak, au ma malakat aimanuhun, atau kepada at-tabi'ina ghairi ulil irbah. Oke, kalau yang tadi jelas semua ya. Jelas nggak akhwat? Mahram siapa aja? Ayah. Sekali lagi yang benar mahram ya. Jadi dulu itu saya SD itu sudah baca artikel tentang yang benar istilahnya itu mahram itu di majalah Sabili. Jadi majalah Sabili dulu di rubrik LK lembar khazanah tengah-tengah ya. Tahu nggak majalah Sabili? Tahu nggak? Tahu ya. Itu jelasin yang benar itu istilahnya mahram bukan muhrim dalam syariat. Karena mahram yang haram dinikahi, muhrim itu orang yang ihram haji atau umrah. Saya mengira ini bahasa Arab saja, bahasa Indonesianya muhrim ya muhrim sama aja. Bukan muhrim. Saya pikir seperti itu. Sampai Bapak Ivan Lanin ini beberapa hari lalu tweet menjelaskan bahwasanya di KBBI pun yang benar itu mahram bukan muhrim. Mahram adalah yang haram dinikahi, muhrim adalah orang yang sedang ihram haji atau umrah. Berarti sudah clear ya, itu bukan bahasa Arab saja tapi bahasa Indonesia juga. Mulai sekarang kalau bikin meme dakwah jangan lagi bilang bukan muhrim tapi bilang apa? Bukan mahram. Itu sudah KBBI. Terima kasih Bapak Ivan Lanin. Ya. Jelas nih. Jadi mahram siapa saja? Suami, urut-urut suami. Lihat ayatnya. Siapa lagi? Ayah. 3, siapa lagi? Mertua. 4. Anak. 5. Anak tiri. Jadi anak tiri mahram. Anak tiri mahram. Jadi akhwat punya anak tiri laki-laki itu mahram. Tenang saja. Meskipun sekilas dia ini kan bukan anak hasil pernikahan dengan saya, tapi tetap dia mahram berdasarkan ayat ini. 6 apa? Saudara. Tapi saudara kandung maksudnya. Bukan saudara sepupu, saudara kandung. Ikhwan saudara kandung. 2, keponakan. Baik keponakannya dari saudara atau keponakan dari saudari, sama saja. Kemudian yang ke-8, wanita-wanita muslimah. Ya. Yang ke-9, budak. Jadi budak boleh. Budak melihat aurat tuannya boleh. Tapi aurat yang biasa terlihat, tidak lebih. Begitu juga sama seperti ayah. Jadi jangan difahami karena dia mahram nggak apa-apa buka aurat, itu dibuka semua, bukan gitu. Enggak. Yang itu ada tingkatannya. Jadi tidak sama nih mahram nih derajat boleh melihat apa saja tidak sama. Suami jelas. Ya, jelaslah, nggak perlu dijelaskan. Ayah tidak sama seperti yang boleh dilihat oleh suami ketika sudah besar. Dulu kecil ya mungkin, tapi ketika sudah besar tidak bisa diperlihatkan semuanya. Begitu juga tadi apa? Mertua. Mertua jangan sembarangan. Dia boleh melihat rambut Anda, boleh melihat tangan Anda, boleh melihat Anda pakai kaos, pakai celana mungkin tidak menutupi betis, tapi lebih dari itu tidak. Gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Bisa difahami? Baik. Terakhir, wat awit tabi'ina ghairul ribah, ini penting, yaitu orang-orang
yang tidak memiliki hawa nafsu. Minar rijal, dari kalangan laki-laki. Jadi ada laki-laki yang tertentu dia sudah tidak lagi punya hasrat kepada wanita. Dia tidak lagi punya hasrat kepada wanita. Dan ini bukan berarti kemudian Islam ini membiarkan adanya orang yang suka sama laki-laki, bukan. Islam menyadari ada laki-laki yang udah nggak suka perempuan. Ya, disadari, ada faktanya, ada jurisprudensinya. Tapi tidak dibolehkan suka sama laki-laki. Itu yang dibedakan. Ada sebagian orang ingin melegalkan LGBT, bawa-bawa ayat ini. Kita katakan Allah cuma bilang dia nggak suka perempuan. Allah nggak bilang dia suka sama laki-laki. Beda. Orang yang nggak suka sama perempuan dia nggak dosa. Apa dosa? Dan kamu suka perempuan nggak? Kalau nggak suka, apa kamu dosa? Kan enggak. Kapan baru dosa? Kalau kamu suka sama laki-laki, baru dosa. Perempuan nggak suka sama laki-laki, dosa nggak? Nggak dosa. Perempuan suka sama perempuan baru dosa. Bisa difahami? Itu yang maksudnya. Nah, untuk laki-laki yang seperti ini tidak mengapa, tidak mengapa. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Ay alladzina tabi'una an-nasa liyanalu min fadli ta'amihim wa la hajata lahum lan nisa'i li'annahum balahun la ya'rifuna syai'an min umurihin aw syuyukhun. Atau dia kakek-kakek. Kakek-kakek tua itu ya, nggak apa-apa. Buka jilbab nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah tidak lagi. Tapi ya, saya nggak tahu kakek-kakek zaman sekarang ya. Nggak semuanya, nggak semuanya. Kalau lihat berita-berita sih nggak semuanya ya. Tapi intinya kalau seandainya ada kakek-kakek tua banget ya, itu yang nggak apa-apa, dibolehkan. Qad dhahabat syahwatuhum, idh kanu ma'ahunna ghaddu absarahum. Atau orang yang mohon maaf sudah terlanjur dikebiri. Orang yang sudah terlanjur dikebiri. Jadi zaman dulu ada orang, dan ini terlarang dalam Islam. Dalam Islam haram mengebiri, haram. Nggak boleh. Untuk tujuan apapun tidak boleh. Tapi mengebiri manusia ya. Tapi ada orang-orang tertentu di kalangan Arab yang sudah terlanjur diapakan? Dikebiri, terutama budak. Jadi mereka ini supaya nggak merasa khawatir istrinya diganggu, maka budak laki-laki cuma dikebiri. Tahu kebiri nggak? Kalau nggak tahu nanti googling ya. Dikebiri semua. Supaya apa? Supaya kalau ketemu istrinya tuh nggak kenapa-napa, nggak ada rasa gitu. Jadi dia tenang. Bisa dipahami? Nah, kalau ada laki-laki sudah terlanjur seperti itu, maka tidak mengapa perempuan untuk tidak memakai jilbab misalnya. Tapi benar-benar harus seperti itu ya. Harus. Lanjut. Awitif lilladzina lam yadhharu ala auratin nisa, atau di hadapan anak kecil yang belum paham aurat. Di sini penting. Yang pertama anak kecil, yang kedua belum paham. Berarti kalau sudah besar walaupun belum paham aurat tidak boleh. Ada anak SMP, SMA, dia belum paham aurat. Lugu dia. Culun. Ini Bang Fajri ini pokoknya dia nggak paham aurat. Saya boleh nggak buka jilbab depan dia? Kalau anak SMA nggak boleh. Meskipun dia culun, dia lugu, nggak boleh. Atau anak kecil tapi sudah paham. Ada nggak anak kecil tapi sudah paham? Maka nggak boleh juga. Anak kecil sudah paham nggak boleh. Baru boleh kapan? Anak kecil belum paham. Misalnya ngajar TPA, bocah kecil, nggak apa-apa. Buka jilbab nggak apa-apa. Itu ya. Autif lil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Ini juga penting. Berarti pesan yang di sini adalah bahwasanya bukan termasuk sex education yang benar mengajarkan aurat kepada anak yang belum baligh atau pada anak kecil. Itu bukan sex education yang benar. Ada nanti pembahasannya, silakan nanti mengundang Ustadz Bendri, mengundang Ustadz siapa lagi ya, yaitu yang paham seperti itu nanti diundang biar bisa menjelaskan. Undang Bu siapa tuh psikolog UI, siapa yang sering ibu-ibu, Bu siapa tuh? Orang Depok siapa sih? Ya, sering diminta pendapatnya tuh di KPAI. Bu Risma lagi. Bukan, satu lagi. Bisa itulah. Dan saya harapkan nanti banyak ya dari psikologi yang seperti itu, saya harapkan. Karena kalau ustadz yang ngomong itu sering gak didengar. Ustadz tahu apa sih? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Tapi kalau ngomong psikolog, ibu-ibu sekalian tidak boleh begini, wah mati nurut. Sering seperti itu. Ustadz nggak bilang rokok nggak boleh, gitu ya. Sekali lagi mohon maaf, saya orang Muhammadiyah, fatwa
lembaga Majelis Taklim Muhammadiyah rokok haram ya. Walaupun kita hormati ada mungkin lembaga lain memfatwakan makruh saja, tapi fatwa Muhammadiyah, fatwa Jakim Malaysia, fatwa MUI Singapura, fatwa Darul Ifta Mesir Al Azhar, fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi, fatwa Darul Ifta Yordania. Bahkan kata Jakim ijma ulama. Jakim bilang ijma. Walaupun saya bilang itu apa nggak lihat ada di Indonesia yang belum fatwa haram. Kalau Ustaz yang bilang ya minimal makruh lah ya. Makruh kan artinya apa? Tidak baik dikerjakan. Kalau ditinggalkan berpahala. Tapi kalau Ustaz yang ngomong sering orang nggak dengar. Tapi kalau ngomong dokter, Bapak kalau mau besok nggak ke rumah sakit lagi, Bapak nggak boleh ngerokok lagi. Iya Pak dokter. Yakin nggak bakal ngerokok? Yakin. Itu makanya saya sering bilang ke teman-teman, tolong teman-teman jadi pakar di bidangnya masing-masing. Sehingga omongan teman-teman tuh sering kali lebih didengar daripada omongan Ustadz. Jujur saja, gitu ya. Kalau ada pakar ekonomi bilang, Bapak Ibu, jangan lagi besok ngelayani lintah darat yang mampir ke rumah. Itu akan menyebabkan kebangkrutan, kerugian ekonomi. Pasti percaya. Tapi Ustadz yang bilang, Ustadz mah dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Bisa difahami? Gitu ya. Baik. Wa tubu ilallahi jami'an. Entar dulu. Dan janganlah memukulkan kaki mereka agar diketahui apa yang tersembunyi di kaki. Nah, jadi orang wanita-wanita Arab dahulu itu punya perhiasan di mana? Di kaki. Dan mereka tuh ininya sampai ke bawah seperti ini, sehingga nggak kelihatan. Tapi gimana biar ikhwan tahu? Cara gimana? Kalau lewat, cering-cering, nah, sehingga dan itu indah terdengarnya. Dan itu membuat ikhwan apa? Menengok, melihat suara siapa tuh? Kan seperti itu. Anda bayangkan Allah melarang yang seperti ini, apalagi ngasih kode yang lebih parah dari ini. Sekedar menghentakkan kaki biar ketahuan ada gelang kaki, itu saja sudah haram, apalagi yang lebih parah dari itu. Apalagi Anda sengaja lewat di hadapan ikhwan menyerbakkan aroma parfum Anda. Saya tidak melarang akhwat pakai parfum, tapi saya melarang kalau sengaja disemerbakkan sampai radius 10 meter, 3 meter misalnya. Tapi kalau sekedar pakai parfum saja wangi, maka ada jurisprudensinya sebagian sahabat pun sahabiat seperti itu memang dibolehkan ya, agar tidak kelihatan bau ya, karena enggak juga akhwat harus bau, enggak. Sering paham ya? Wala yadrina bi arjulina ma yukhfina min zinatin wa tubu ilallahi jami'an, dan tobatlah kalian kepada Allah semuanya ayuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Jadi Masya Allah, Allah lagi-lagi menutup ayatnya dengan taubat, seolah-olah Allah tuh tahu kalian itu mungkin agak sulit untuk 100% bersih dari semua itu, karenanya harus selalu mengulang taubat. Harus selalu apa? Memperbaharui taubat. Jangan pernah kemudian menyambung dosa dengan dosa lain sebelum ditaubati. Karena berarti Anda telah israr, terus-menerus berbuat dosa, dan itu terlarang, dosa besar. Mohon maaf ya, agak kelamaan dikit. Oke, ada pertanyaan, gimana kalau ada ikhwan dia jaga pandangan dan surah ternyata dia gay? Gimana nih? Ya tentu saja gaynya salah ya. Dan ini kadang ada orang gitu, kalian jangan terlalu keras-keras banget sama lawan jenis, nanti kalian jadi gay, jadi lesbian. Nggak gitu. Itu butuh riset itu yang kayak gitu. Kalau kita udah ada dasarnya dari firman Allah ya, udah ada dasarnya. Yang seperti itu ada dasarnya nggak? Tuh dirisetin dulu, bener nggak? Oh bener. Kalau ikhwan akhwat dipisah, bikin gay, bikin lesbian, enggak tuh. Enggak. Tapi kalau memang ada ikhwan yang seperti itu ya ikhwan yang salah. Tapi bukan karena yang salah adalah larangan melihat lawan jenis, bukan itu. Enggak. Gay sendiri banyak melihat lawan jenis, tapi dia tidak tertarik saja. Tapi dia melihat, artinya dia tidak menjaga pandangan. Gay itu enggak menjaga pandangan. Cuma dia nggak punya hasrat saja. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan dosa. Awalnya dia suka perempuan, terus dia mulai coba-coba, terus akhirnya dia nggak tertarik lagi sama perempuan. Tapi dia tidak menjaga pandangan. Wallahu a'lam. Intinya ada sisi ekstrim benar, tapi juga kita kan tadi menjelaskan sisi moderat. Ustadz, saya bisa nggak nanya pakai mic? Iya boleh, nggak apa-apa. Silakan. Ada mic nggak? Ada pakai aplikasi.
Assalamualaikum Ustadz. Itu pertanyaan yang tadi yang tentang gay itu. Jadi tuh saya kan liko, terus saya dengar gitu dari murabi saya bahwa ada satu liko gitu. Tadinya tuh dikiranya tuh emang mereka tuh soleh banget gitu loh. Sering pokoknya nggak jarang banget deh ngomongin perempuan gitu-gitu, tapi tuh ternyata mereka tuh benar-benar satu kelompok liko itu gay semua. Terus iya pilih kok, makanya tapi terus pas ditanya alasan kenapa, nah dia bilang saya tuh dengar katanya tuh kita tuh dosa kalau sama perempuan kayak gini, nggak perempuan ini, terus katanya kan kita katanya nggak boleh punya hawa nafsu sama perempuan, ya berarti hawa nafsunya sama laki-laki, jadi tuh kayak salah gitu loh. Terus ya kayak gitu sih. Terus mau nanya lagi, misalnya kalau Ahwat minta tolong nih sama Ihwan, minta tolongnya tuh keadaan genting gitu, udah di chat nih, di chatnya juga nggak japri, di chatnya juga di grup, tapi tuh udah ada yang nge-read, tapi tuh nggak ditanggepin sama sekali, malah didiemin aja. Akhirnya itu malam-malam akhirnya Ahwatnya sendiri keluar ngurusin, Ihwannya malah diemin aja gitu. Itu gimana ya, apa itu tindakan yang benar, apa salah gitu? Makasih Ustadz. Tentang yang pertama, ini saya tadi nggak bilang kita nggak boleh punya hawa nafsu sama perempuan. Saya bilang gitu nggak? Saya nggak bilang gitu. Saya cuma bilang jaga pandangan, pelihara kehormatan. Tidak ada larangan punya hawa nafsu sama perempuan. Gak ada. Bahkan memang sengaja Allah ciptakan hal tersebut. Sekali lagi, yang dilarang itu bukan jatuh cintanya, yang dilarang bukan sukanya, yang dilarang bukan nafsunya, bukan tertariknya. Yang dilarang adalah Anda melakukan yang diharamkan Allah, yaitu apa tadi? Ngeliatin, tidak menjaga kehormatan dan seterusnya. Sekali lagi, yang salah itu bukan cintanya. Itu sering muncul spontan bahkan. Tidak bisa dikendalikan, bahkan kadang nggak logis. Ya. Tapi jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Yang salah jangan dilanjutkan, apalagi kalau belum waktunya. Kalau sudah waktunya, maka kemudian prosesnya benar, maka itulah yang memang diharapkan. Sehingga yang dilakukan oleh Liko tadi, saya rasa itu bukan Liko, tidak layak seperti disebut Liko sebenarnya. Semoga Allah ampuni kalau seandainya benar-benar ada. Ya, mudah-mudahan itu hanya fiksi. Fiksi. Fiktif atau fiksi? Itulah. Kamuflase berkedok Liko gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan fiksi dan fiktif ya, mudah-mudahan. Tapi kalau ada, maka jelas mereka salah karena kita dilarang sesuatu, tapi itu kan tidak dibolehkan juga. Jadi ini haram, yang itu juga haram. Tidak lantas ini haram, yang ini jadi boleh. Apa ada yang bilang itu? Kan nggak ada. Malah yang ini lebih parah dosanya. Dosa homoseksual lebih parah daripada dosa berzina. Kaidah ya. Dosa homoseksual lebih parah daripada dosa berzina in normal state ya, dalam kondisi normal. Dan yang kedua adalah kalau kondisi seperti itu gimana? Udah dengar semua ya, nggak perlu saya ulang. Kalau darurat seperti itu maka ya dibolehkan. Jangan japri, itu darurat. Tapi tolong jujur, darurat nggak sih? Kalau benar-benar darurat seperti tadi, enggak. Kalau seperti tadi iya. Tapi ada momen-momen lain nggak darurat. Tapi tetap saya japri. Maka tolong kita jujur sama diri kita sendiri. Jujur sama diri kita sendiri. Demikian. Dan harapan saya, tolong masing-masing LDF, EDK ini benar-benar kemudian membuat atmosfer yang bagus, sehat. Jujur saja, maksiat antara aktivis itu merugikan LD. Jujur. Itu malah membuat tidak berkah, membuat harokah menjadi kehilangan berkahnya. Dan itu yang semua tidak kita inginkan, sehingga dakwah menjadi tumpul. Dakwah efeknya kemudian melemah. Kenapa? Karena di dalamnya seperti itu. Oke, kalau satu dua itu hal yang ya mungkin sulit dihindari. Tapi kalau dilakukan oleh orang banyak, bahkan di beberapa tempat itu seperti resmi, memang sudah lumrah seperti itu, maka ini jelas adalah hal yang keliru. Saya tidak katakan, mendingan udah tinggalin aja tuh LD kayak gitu. Enggak, saya enggak bilang gitu. Anda terus ikut, dan Anda terus warnai, Anda terus berikan perubahan, sehingga kemungkarannya lebih ringan. Saya tidak katakan kalau ada yang seperti itu udah tinggalin aja tuh. Enggak. Justru Anda harus terus berada di situ, Anda terus berjuang semampu Anda hingga akhirnya kemudian benar-benar kembali. Dan kalau yang saya lihat, wallahu a'lam bishawab adalah
LDF di UI, Masya Allah, ini sangat luar biasa penjagaannya. Semoga Allah terus berikan keistiqomahan. Jadi cerita-cerita yang ada di kampus-kampus lain itu tidak terjadi di kampus kita tercinta. Oke, ada satu lagi pertanyaan akhwat, tapi saya rasa sudah dijawab sedikit tentang nikob ya. Tapi pertanyaan terakhir, dia ada syarat baru dinikahin kalau pakai nikob. Kalau nggak pakai nikob nggak dinikahin. Bolehkah nikahnya dibatalkan? Bolehkah nikobnya dibatalkan? Padahal tidak wajib hukumnya bernikob. Kok gitu sih pertanyaannya? Coba nih nanya pakai langsung nih. Terangkan, kita terangkan. Assalamualaikum Ustadz, gini, kalau ada syarat nikah yang mewajibkan bernikob, jadi kalau misalnya perempuan itu nggak mau pakai nikob, dia nggak mau menikahin. Nah secara kan nikob, Jadi akhwatnya mau nikob. ahwatnya belum siap bernikob. Iklannya maksa gitu ya? Iya. Terus, bolehkah nikahnya dibatalkan? Jawabannya boleh. Boleh. Kalau akhwatnya nggak mau pakai nikob, tidak sesuai dengan syarat iklan tersebut, nggak apa-apa, nggak usah. Walaupun tentu saja kalau mungkin lebih baik dalam kondisi tertentu ya, dia lebih baik lanjut saja, kemudian bernikob dalam kondisi tertentu. Tapi dia boleh. Kalau nanya boleh nggak, saya nggak jadi sama iklan tersebut, boleh. Dan iklan tersebut harusnya sadar ya, bahwa tersebut tidak wajib. Dan kalaupun dia mau istrinya pakai, maka ada cara yang lebih indah. Pelan-pelan, nanti juga lama-lama bisa diajak makan kan gitu. Seperti ada ikhwan maunya kalau nggak berjilbab saya nggak mau. Tapi ada kondisi di mana nggak ada akhwat berjilbab di kota itu. Mungkin saja ada kondisi seperti itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya. Atau dia terlanjur dijodohi oleh orang tuanya, nggak bisa menolak sama perempuan yang nggak berjilbab. Ya, maka dalam kondisi tersebut dia bisa saja nikah nggak masalah. Kemudian setelah itu dia pelan-pelan apa? Tetap saja saya tekankan, kalau sudah ada nasi goreng, sudah ada nasi kebuli, sudah ada nasi yang enak, ngapain lagi pergi ke sawah ngambil padi ngambil beras. Paham maksud saya? Wallahu a'lam bishawab.